Saudaraku, Allah yang maha besar, Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, yang menyatakan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang disebut Maha Kudus, Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Itu Allah yang menyimpan berjuta misteri. Allah yang lebih besar dari jagat raya ini. Itu berarti di dalam Dia ada misteri yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Tetapi Allah berkenan menyatakan dirinya kepada manusia sebatas yang cukup untuk dikenali. Tentu manusia tidak akan pernah bisa mengenal Allah secara penuh dari keberadaannya yang menyimpan berjuta misteri itu. Tetapi bagi manusia, Allah menyediakan porsi pengenalan akan dirinya yang disediakan bagi manusia. Seberapa banyak orang bisa mengenali Dia? Tergantung dari masing-masing individu. Seberapa banyak setiap orang atau masing-masing individu berani menginvestasikan hidupnya untuk mengenal Dia. Dan kalau kita jujur, kita melihat kenyataan bahwa banyak orang sangat sedikit menginvestasikan hidupnya untuk mengenal Allah. Untuk memiliki pengalaman dengan Dia. Untuk berinteraksi dengan Dia. Investasi hidupnya dari pikiran, tenaga, dan semua kemampuan yang ada pada diri manusia diinvestasikan untuk perkara-perkara fana yang semua itu harus dilepaskan dan ditinggalkan pada waktunya. Mengatakan ini bukan berarti salah kalau kita memaksimalkan potensi kita untuk studi, untuk karir, untuk membangun bisnis, untuk berumah tangga, untuk membesarkan anak-anak. Bukan berarti salah. Tetapi mestinya kita melakukan segala sesuatu. Itu dalam rangka karena kita mau mengenal Dia. Sebagai manusia tentu kita harus memenuhi tanggung jawab. Tidak mungkin orang yang tidak memenuhi tanggung jawab dapat mengenal Allah. Tanpa sadar ada orang-orang yang disesatkan dengan pemahaman atau pemikiran kalau seseorang bisa menyepi, menjauhkan diri dari keramaian, tidak menikah, ada di tempat-tempat yang sunyi, maka dia lebih mengenal Allah. Itu keliru, saudara. Keliru. Sangat keliru. Justru pengenalan kita akan Allah itu berlangsung melalui pergumulan hidup. Pergumulan studi bagi remaja pemuda. Pergumulan berkarir,
pergumulan berkeluarga, pergumulan mencari nafkah, pergumulan menghadapi masyarakat yang beraneka ragam. Disitulah seseorang belajar mengenal Allah. Mengapa demikian, saudara? Karena pengenalan akan Allah tidak luput, tidak lepas dari perubahan watak, perubahan karakter kita. Tidak mungkin orang yang karakternya rusak, hatinya bengkok, bisa mengenal Allah. Tidak mungkin. Hanya orang yang hatinya bersih, lurus, yang bisa mengenal Allah. Dan seseorang tidak mungkin hatinya bersih dan lurus tanpa mengalami pergumulan hidup. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 28 Alkitab mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan di situ di ayat 29 adalah kebaikan di mana seseorang menjadi serupa dengan Yesus. Makin seseorang serupa dengan Yesus, semakin seseorang memiliki karakter yang sempurna, makin dia mengenal Allah. Tidak bermaksud melecehkan STT atau teolog. Seperti saya dulu di STT. Makin banyak baca buku, makin banyak ceramah, makin banyak seminar dan mempersiapkan bahannya, semakin mengenal Allah. Merasa begitu, saudara. Kalau yang bicara ini bukan seorang teolog, saudara, mungkin meragukan dan mempertimbangkan. Tapi kalau yang bicara ini seorang teolog, saya harap saudara bisa menerima. Pengenalan akan Allah tidak bisa dipisahkan dari kualitas watak karakter orang. Dan ini mutlak, saudara. Ini mutlak. Orang yang hatinya bengkok, tidak lurus, hatinya tidak bersih, tidak mungkin mengenal Allah. Tidak mungkin. Kalau pengetahuan tentang Allah yang bisa ditangkap manusia dan dirumuskan di dalam berbagai definisi dan ditulis dalam banyak buku, itu gembel di pinggir jalan dikasih makan, belajar juga tahu. Ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, digaji untuk belajar pun tahu. Sekarang, saudara, saudara tahu artificial intelligence begitu cerdas. AI itu begitu cerdas. Bisa menjawab pertanyaan apa saja. Itu buah pikiran manusia yang dituangkan di mesin. Mau nanya apa saja bisa. Baru tadi ditunjukkan ke saya nih, Pak. AI-nya Pak Eras. Waktu ditanya soal monoteisme, betul nggak jawabannya? Saya baca. Wah, perfect banget. Sempurna sekali. Staf saya mengupayakan AI saya, saudara. Ya. Sebenarnya bukan saya yang mengupayakan itu. Tentu harus membayar vendor dan lain-lainnya. Setahu saya begitu. Hari Senin ini saya harus berkhotbah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di Jen Bimas Kristen yang akan dirilai di semua IAKN maksudnya, Institut Agama Kristen Nasional di seluruh Indonesia. Harus membuat
Saya harus menulis tema lalu isi khotbahnya apa. Saya bicara mengenai kodrat ilahi. Karena saya sibuk, saya belum sempat. Tapi staf saya bertanya ke AI saya. Lalu dijawab. Lalu jawabannya tunjuk ke saya. Pak, ini betul nggak? Kalau menurut Eras begini nggak? Waduh, kaget saya. Perfect banget. Seperti saya yang tulis, padahal saya nggak nulis. Karena AI saya harus mendengar khotbah-khotbah saya, membaca buku-buku saya. Walaupun tentu belum sempurna kan, baru 6 bulan ini atau 3 bulan atau 4 bulan ini. Tapi ini sudah bisa menjawab. Saya akan bicara soal kodrat ilahi dari 2 Petrus pasal 1, 3 dan keempat. Kira-kira Pak Eras akan khotbah apa dengan tema ini? Dia jawab. Luar biasa. Saya kagum, saudara. Serius saya kagum. Jadi ini yang dilempar ke panitia. Ini khotbah Pak Eras, nanti isinya ini. Padahal itu bukan saya yang tulis. Itu AI saya itu. Ya memang itu hasil dari buku-buku yang tentu di-upload dan khotbah-khotbah yang AI dengar ya saudaraku. Jadi kalau pengetahuan tentang Allah yang bisa dipahami oleh akal, ditulis dalam buku, siapapun bisa membaca. Dalam waktu singkat juga pinter. Itu di media sosial, ada orang-orang yang pinter-pinter kalau bicara, saudara. Pinter-pinter. Tapi apakah benar mereka itu mengenal Allah? Apakah benar mereka mengalami perjumpaan dengan Allah? Karena tidak mungkin Allah memperkenalkan diri kepada orang yang hatinya tidak bersih, yang hatinya tidak lurus, saudara. Jadi kalau pengenalan mengenai Allah itu tidak cukup dalam bentuk pengetahuan yang telah dirumuskan oleh pikiran manusia. Sebab kalau kita misalnya memperkarakan atau mempersoalkan seorang ibu di tengah hutan atau di atas gunung, apakah perlu pengetahuan teologi yang sekarang memiliki buku jumlahnya bisa ratusan ribu atau jutaan di perpustakaan Kristen? Apakah perlu? Dan jika tidak mengetahui, apakah tidak bisa mengenal Allah? Apakah harus mesti membaca buku-buku tersebut? Saudara, setiap kita pasti punya pengalaman pribadi dengan Allah. Dan Allah mau memperkenalkan pribadinya kepada setiap orang. Dan setiap orang bisa mengenal Allah sesuai dengan kebutuhan pribadi itu. Ini yang pernah saya singgung dan beberapa kali saya singgung. Ada pengetahuan teologi yang telah dikenali manusia dan dirumuskan. Tetapi setiap individu itu membutuhkan pengenalan akan Allah yang terkait dengan pribadinya yang sangat pribadi, private. Mungkin juga confidential. Setiap orang. Dan untuk itu setiap orang harus berani menginvestasikan waktunya untuk mengenal Allah. Dalam pergumulan hidup setiap hari. Jadi ketika saudara bangun pagi, yang saudara pikirkan harus Tuhan. Bagaimana memenuhi harimu dengan Tuhan. Melalui segala pergumulan persoalan hidup, Tuhan hadir di situ. Berbicara kepada saudara. Dalam interaksi atau pergaulan tersebut, Tuhan membentuk karakter saudara. Membentuk watak saudara. Melalui peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Sesuai dengan yang ada di Roma 8 ayat 28 dan 29 itu.
Dan seiring dengan itu, sekaligus saudara mengenal siapa Allah yang saudara dan saya sembah. Nah, oleh sebab itu tujuan hidup kita harus terarah ke Tuhan dulu, saudaraku. Jadi tidak berlebihan kalau Alkitab berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sebenarnya secara tidak langsung Tuhan Yesus mengarahkan, jadikan Tuhan itu tujuan hidupmu. Jadikan Tuhan itu tujuan hidupmu, alasan, reason, mengapa kamu hidup. Tetapi kita melihat kenyataan seperti yang tadi saya kemukakan, saudara. Orang memberikan atau menginvestasikan hidupnya untuk Tuhan sangat minim. Sangat minim. Dan itu karena pengaruh dunia kita yang gelap. Jadi kalau saudara tanya ke saya bagaimana caranya menginvestasikan hidup kita lebih banyak atau maksimal untuk Tuhan. Itu letaknya bukan pada kegiatan itu sendiri. Tapi letaknya di hati kita. Sikap hati kita. Ya, kalau saudara pergi ke tempat sepi untuk mengenal Allah, salah. Tadi saya katakan. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada kita melalui pergumulan hidup. Ya. Melalui pergumulan hidup. Dan di setiap hal yang terjadi, yang berlangsung di dalam hidup kita, Allah pasti berbicara. Untuk membentuk karakter kita dan sekaligus Tuhan memperkenalkan dirinya. Jadi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita? Maksud saya hidup kita untuk Tuhan. Bukan terletak pada kegiatan itu sendiri. Kalau tidak punya kegiatan, saudara menyepi, jelas salah. Tapi bukan pada kegiatan itu sendiri, tapi di sikap hati kita. Bagaimana kita menempatkan Allah sebagai tujuan hidup kita. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. The reason I live is God. Alasan aku hidup adalah Tuhan. Sebenarnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, dunia akan terkondisi begitu rupa di mana Tuhan menjadi tujuan hidup. Jadi tidak usah dididik manusia lebih otomatis. Karena semua makhluk, dalam hal ini manusia, pasti menunjukkan hidupnya kepada Tuhan. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Di dalam segala kegiatan, itulah pengabdian kepada Allah. Itulah penyembahan kepada Allah. Pasti tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Pasti love each other. Pasti mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada kejahatan. Allah disenangkan, saudara. Pasti semua menunjukkan hidupnya kepada Allah. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Sampai di sini sudah mengerti? Amin. Seandainya. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan hilang dalam kehidupan banyak manusia. Dan ketika kita melek mata, walaupun orang tua kita beragama, bahkan beragama Kristen, tidak mengerti prinsip kekristenan yang sejati. Bagiku hidup adalah Kristus. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Tidak kita lihat kehidupan seperti itu, tidak kita sentuh dan tidak menyentuh kita. Karena filsafat atau filosofi hidup manusia sudah sesat. Bahkan saudara, bahkan dalam keluarga pendeta saja belum tentu bapak ibunya betul-betul mengarahkan hidupnya menjadikan Tuhan segalanya. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak pendeta tidak ingin melayani Tuhan.
Apalagi kalau melihat kemunafikan papa mamanya. Di gereja begitu rohani, tapi di rumah tidak. Jangan heran kalau ada anak-anak pendeta yang kemudian mencandu narkoba. Mengerti saudara? Paham? Jadi saudara dibangun dari kehidupan yang tidak menjadikan Tuhan itu segalanya. Investasi hidup manusia hanya sekolah demi sekolah. Kuliah demi gelar. Gelar demi pekerjaan. Pekerjaan demi gaji. Gaji demi uang. Uang demi mobil. Mobil demi kenyamanan. Uang demi jalan-jalan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Nanti belum lagi dengan segala hobi-hobi dan kesenangan. Betapa sulitnya menjelaskan ini kepada orang, saudara. Seperti di awang-awang, padahal yang saya ajarkan ini, yang saya khotbahkan ini, standar hidup. Sebelum saudara terhilang. Kita bersyukur di gereja ini kita terus mendengar khotbah-khotbah yang mengarah pada habitat anak Allah, habitat anggota keluarga kerajaan surga. Kita belum ada di surga. Tapi habitat kita, habitat kerajaan surga. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Kamu lakukan untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya mengapa saya mengajak saudara doa pagi. Dengan doa pagi itu kita merangsang diri kita, menstimulir diri kita untuk memandang Tuhan. Ya, untuk menjadikan Tuhan itu segalanya, saudara. Kalau saudara jatuh cinta, ya, ini ilustrasi saja karena sulitnya menjelaskan hal ini. Kalau seseorang jatuh cinta, perhatikan bagaimana dia bisa dipandang hebat oleh pacarnya gitu ya. Bagaimana dia studi untuk bisa mendapatkan prestasi ranking. Bagaimana dia bisa dapat gelar. Bagaimana dia bisa bekerja, punya gaji besar. Dia bisa tampil gagah di depan mertua. Ya. Itu demi cinta kepada seseorang. Kenapa kita tidak lakukan ini demi cinta kita kepada Tuhan? Kita melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhan tujuan hidup kita. Kalau orang menjadikan Tuhan tujuan hidup, atau dengan kalimat lain menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup ini, karakter saudara akan terbentuk. Saya termasuk terlambat. Saya berdoa semalam dan tadi pagi, saya pergi ke Surabaya, istri saya ke Banjarmasin, saya sendiri di hotel, saya bawa gitar, saya bisa menyembah dan berdoa. Saya berkata satu kalimat yang jarang saya ucapkan, tapi juga saya ucapkan kadang-kadang. Aku nyaris terlambat. Ya Tuhan, aku nyaris terlambat. Tapi puji Tuhan tidak terlambat sama sekali. Sekarang bagaimana kita mengerti Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita. Seperti yang saya khotbahkan pada hari Sabtu pagi. Kalau seseorang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dia pasti seperti Tuhan. Dan mungkin ada kalimat yang tidak enak didengar, tapi saya ucapkan dan sekarang saya ulang. Yang paling menipu itu adalah, paling banyak menipu itu STT dan pendeta. Tentu tidak semua STT dan tidak semua pendeta. Karena STT punya pengetahuan tentang Allah, pendeta punya pengetahuan tentang Allah lalu berkhotbah. Dia merasa sudah mengenal dan mengalami Allah. Spirit yang dipancarkan itu spirit hanya sekedar pengetahuan tentang Allah. Bukan spirit perjumpaan dengan Allah. Pertanyaannya, kalau seseorang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah dan mengalami Tuhan apa? Seperti Tuhan. Kalau Anda tidak seperti Tuhan, Anda belum mengalami Tuhan. Anda belum berjumpa dengan Tuhan.
Memang proses, saudara. Tapi kalau seseorang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, seperti yang tadi saya kemukakan dan kiranya saudara bisa mengerti yang saya maksud. Dari pagi terus saudara mulai setiap hari, ya, berinteraksi dengan Allah melalui setiap peristiwa hidup yang terjadi. Karaktermu terbentuk, saudara-saudara sekalian. Karaktermu terbentuk, saudara akan makin serupa dengan Yesus. Makin tidak ada kesalahan. Satu kata pun tidak salah. Apa yang Anda tulis di media sosial itu gambaran jiwamu. Nah, setiap hari saudaraku ada kuota yang Tuhan berikan. Karena Tuhan itu arsitek agung. Dia tahu bagaimana membentuk setiap pribadi saudara menjadi seorang yang luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun yang sama dengan yang lain. Ya. Tidak ada seorang pun yang sama. Ya. Jadi setiap orang punya kuota yang Tuhan sediakan untuk proses penyempurnaan itu. Maka setiap kejadian demi kejadian, setiap orang pasti beda. Karena berkatnya itu beda, saudara. Dan itu tidak bisa kita pahami misteri Allah yang harus berurusan dengan 9, 10, 11, 12 miliar manusia dalam sekejap di real time pada waktu yang sama. Itulah sebabnya Roh Kudus itu roh Allah, bukan roh pribadi lain. Roh Allah yang memenuhi jagat raya, yang berurusan dengan setiap individu. Katakan amin. Nah, sekarang tergantung dari setiap individu, setiap orang, setiap saudara, seberapa saudara berani menginvestasikan waktu saudara untuk mengenal Allah itu. Makanya kita harus arahkan tujuan kita ke Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian saudara berurusan dengan Tuhan di setiap kejadian, setiap peristiwa. Baru-baru ini saudara terobsesi di pikiran saya. Dan sebenarnya itu muncul pada waktu saya berkhotbah di Perdatap. Muncul lengkap. Ya, sebelumnya sudah ada benihnya atau embrionya. Tapi muncul lengkap waktu khotbah itu. Saya sudah sering mengatakan sebelumnya bahwa sebelum kamu dilahirkan oleh ibumu, sebelum kamu dilahirkan oleh orang tuamu, kamu sudah dilahirkan di pikiran Allah. Tentu dengan keberadaan khusus, unik dan luar biasa untuk setiap individu akan menjadi manusia macam apa, saudara? Di dalam pikiran Allah. Katakan amin. Sebab yang dilahirkan Allah di pikirannya itu makhluk abadi. Makhluk kekal. Tidak seperti hewan atau tanaman. Makhluk kekal. Dan Tuhan mau memiliki produk makhluk kekal yang luar biasa. Yang dahsyat di dalam pikirannya. Dan kemudian dilahirkan lewat orang tua. Lalu diberi nama. Diberi nama Rudi, Joni, Agus, Bambang, Lili, Endang, Titi, Wati. Biasanya nama yang diberikan orang sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua. Kalau orang tua ingin anaknya sehat-sehat, aman-aman, diberi nama Selamat, supaya selamat. Kan begitu, saudara. Supaya anaknya cantik, kasih nama Beauty. Beauty Simanjuntak. Allah pasti kalau menciptakan satu manusia yang unggul, dia pasti punya keberadaan unik. Dan di dalam keunikan itu pasti ada nama yang Allah berikan. Amin enggak? Iya. Pasti. Nah, Anda dilahirkan dengan nama misalnya
Maaf ya, Joni. Padahal Joni itu sudah punya nama di pikiran Allah. Dan di dalam pikiran Allah, Allah menghendaki Joni menjadi manusia macam apa. Kalau Joni menjadi umat pilihan, lalu berani menginvestasikan hidupnya untuk Tuhan. Dia terbentuk menjadi manusia yang mengenal Allah. Ingat, mengenal Allah tidak terlepas dari karakter atau wataknya. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin orang yang karakternya buruk mengenal Allah. Tidak mungkin. Ya, ini simultan bersama. Lalu Joni menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki dalam persekutuan dengan Allah. Baru Tuhan kasih dia nama baru. Sebenarnya nama baru itu bukan berarti baru sama sekali. Baru dimunculkan karena itu ada dalam pikiran Allah. Anda mengerti? Beri tepuk tangan. Jadi betapa hebat setiap individu itu, saudara. Allah yang misteri, yang maha misteri itu, dia mau memperkenalkan dirinya dengan satu porsi. Allah tidak mungkin dikenali secara sempurna 100%. Tapi dia menyediakan pengenalan akan dirinya untuk manusia. Satu porsi yang boleh dikenali manusia. Dan setiap orang bisa memiliki pengenalan akan Allah. Tergantung sejauh mana orang mau menginvestasikan hidupnya. Tapi dunia sudah rusak, saudara. Begitu bangun, ya, lihat mainan, fokusnya ke mainan. Bukan tidak boleh, kalau anak kecil tentu tidak salah. Tapi harus dibawa ke sekolah minggu. Harus mulai mengerti dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Harus mulai mengerti di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Ada inspirasi-inspirasi spiritual, inspirasi-inspirasi rohani. Harus mulai disuntikkan ke anak-anak. Masuk remaja, ayo digiring mengenal Allah. Masuk pemuda digiring terus. Mulai dewasa muda mengenal suara kebenaran. Wah, saudaraku. Bisa diselamatkan. Beri tepuk tangan lagi. Saya memberi ilustrasi di mana, mungkin di sini atau di mana gitu, saudara. Ada orang berkata, umurmu sudah 40 tahun, sudah sarjana, tidak bisa bahasa Inggris dengan lancar. Lihat itu di Amerika, anak umur 4 tahun sudah lancar bahasa Inggrisnya. Kalah lo sama anak di Amerika, umur 4 tahun lancar bahasa Inggris. Lah iya, lingkungannya berbahasa Inggris, dan bapak ini lingkungannya bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, atau bahasa Batak. Lalu bagaimana supaya dia bisa lancar bahasa Inggris? Ada nasihat begini, setiap kamu lihat benda, kamu terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau kamu nggak tahu, kamu cari kamus. Setiap kali kamu bicara, kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalau kamu punya partner, bisa bahasa Inggris, ucapkan bahasa Inggris. Sering-sering dengar film-film bahasa Inggris. Di tengah-tengah orang yang berbahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris. Karena dia punya dunia sendiri. Tepuk tangan. Kenapa kita tidak punya dunia sendiri dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat? Amin. Anda bisa ngerti maksud saya? Anak-anak muda sering tidak peduli mengenai hal ini. Apa itu Tuhan? Kasihan. Begitu dia mati ternyata ada penghakiman, ada kekekalan. Mampus. Mengerikan, saudara. Ya. Sombong-sombong tuh banyak anak-anak muda itu. Dia pikir dia itu apa ya? Gak kenal itu manusia. Makanya orang tua harus ya membangun habitat kerajaan Allah yang dihadirkan di dalam rumah itu. Nah, orang tua saja tidak mau investasi. Tidak pernah berdoa. Ke gereja juga asal ke gereja.
Tidak sungguh-sungguh mendengar firman dan berubah. Saya terus terang kalau mau ngomong hari ini, tadi juga saya bicara dengan seorang. Saya tuh mumet judek. Gimana yang ngerubah orang ya? Jangankan jemaat, ngerubah aktivis saja setengah mati. Gak usah jemaat, aktivis, pendeta. Karena sudah salah asuh dan mereka tidak berani investasi. Tidak berani investasi fanatik untuk Tuhan. Karakternya gak rubah-rubah. Atau berubah tapi tidak memenuhi kuota yang mestinya Allah mau. Setiap hari Tuhan kasih kuota loh. Amin saudara. Manfaatkan itu. Untuk orang muda mungkin sulit sekali mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi kalau orang muda belum tahu. Orang tua dulu. Kadang-kadang jangankan jemaat, keluarga pendeta saja. Anak-anaknya tidak terbentuk habitatnya. Apalagi kalau lihat bapaknya itu jadi pendeta cuma mau cari hidup. Cari uang. Wah udah rusak anaknya. Saya tidak sedang memilih pendeta nih saudara. Tapi ada kekecewaan memang. Kenyataannya ya. Sebelum waktu yang Tuhan berikan kepada saudara habis. Sebelum usai perjalanan hidupmu yang tidak tahu kapan dan di mana. Ayo kita sungguh-sungguh berubah. Okay. Mulailah doa pagi. Ada waktu menyingkirlah masuk di ruangan. Rangsang stimulasi dirimu mengenal Allah atau berjumpa dengan Tuhan. Ya. Seperti kalau orang mau bisa bahasa Inggris, punya dunia sendiri. Nanti kau bisa bahasa Inggris di tengah-tengah orang berbahasa Jawa. Bisakah dirimu miliki dunia untuk bergaul dengan Allah di tengah-tengah dunia yang fasik. Dunia yang tidak takut akan Allah. Saudara menjadi manusia-manusia yang unggul dan rohani. Katakan amin. Sebelum terlambat. Anak-anak kita yang muda-muda mungkin sulit diajak mengerti sekarang. Bukan tidak bisa, sulit. Tapi puji Tuhan mau duduk samping mami mendengarkan khotbah. Ini sudah luar biasa. Mamanya harus menghadirkan kerajaan Allah, habitat kerajaan Allah. Dan itu akan menjadi legacy atau menjadi warisan yang tidak pernah terhapus sampai di kekekalan. Saudara. Investasikan dirimu untuk Tuhan. Tadi saya mengatakan satu kalimat yang mungkin saudara masih bertanya-tanya maksudnya apa. Investasimu bukan terletak pada kegiatan itu sendiri. Ya jelas kalau kita menyepi di tempat-tempat jauh dari keramaian salah. Anda tidak bersentuhan dengan manusia, Anda tidak menikah, Anda tidak memiliki pergumulan hidup. Padahal pergumulan hidup itu sarana media seseorang mengenal Allah. Amin. Jadi investasimu itu bukan pada kegiatan itu sendiri, tapi sikap hatimu. Jadi sikap hati kita yang harus kita rubah. Tuhan tujuan hidup kita. Tuhan segalanya dalam hidup kita. Kita mau, oke tepuk tangan. Saudara harus punya prinsip. Tujuan hidupku Tuhan. Aku hidup hanya untuk menyenangkan hatinya. Aku hidup hanya untuk menjadi kesukaan hati Allah. Dan saudara mulai berlatih dalam setiap peristiwa dan kejadian hidup. Di situ saudara mengenal Allah. Sekaligus dibentuk Allah menjadi seorang yang berwatak, berkarakter aku. Tapi banyak orang investasinya sedikit, saudara. Karena rusak, dari kecil sudah rusak. Ya, waktu kecil mainan, besar sepeda, remaja, lalu motor, lalu mobil, lalu apa lagi. Bukan tidak boleh punya semua itu. Tuhan akan memberikan. Tapi tujuan kita mestinya Tuhan. Dan gereja mesti merubah cara berpikir itu.
Saudara mendengar khotbah ini saja tidak langsung berubah loh. Amin. Anda dengar khotbah ini gak langsung berubah. Kalau saudara lalu buang, Anda balik lagi ke lipatan yang lama. Tadi saya kan naik turun lift. Saya datang sebelum jam 4. Saya dari bandara langsung ke sini. Saya ketemu dengan beberapa jemaat. Terus terang di dalam hati saya, aduh Tuhan, betapa Tuhan ingin keadaan orang ini baik-baik. Tapi kita tidak tahu hari depan apa yang terjadi. Hanya kalau kita memiliki Tuhan dan berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan dipermalukan, saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat ini, saudara. Karena ini hal yang bersifat batiniah dan batin. Saya menjelaskan dari berbagai aspek pun kadang-kadang masih belum puas. Tapi kalimat-kalimat yang saya gunakan paling tidak ini, saudara. Jadikan Tuhan tujuan hidupmu. Satu-satunya. Jadikan dia segalanya dalam hidupmu. Hidup hanya untuk kesenangan hati Tuhan. Hidup hanya untuk kesukaan hati Tuhan. Berjuanglah menjadi anak kesukaan Tuhan. Tuhan tahu saudara manusia. Saudara butuh pekerjaan, uang, jodoh, anak-anak yang baik dan masa depan yang baik. Tuhan tahu. Dan itu dijanjikan Tuhan semua ditambahkan kepadamu. Jadikan Tuhan segalanya. Fanatiklah dengan fanatik yang positif. Saya kira jarang, saudara. Bukan mau menyombongkan diri ya. Jarang gereja sengotot ini, saudara. Paham maksudnya? Saudara berasa enggak? Tiap pagi doa. Hampir selalu saya, kecuali saya keluar kota. Itu kalau enggak ngotot, kalau pura-pura, enggak mungkin. Kita ngotot. Nanti doa puasa setiap minggu. Ya, khotbahnya kesucian, langit baru, bumi baru. Maksimalkan potensi untuk Tuhan. Diajari hidup dengan sikap hati yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, masih adakah dosa yang kulakukan? Kalau ada, beritahu, aku mau mengakui dan bertobat serta meninggalkannya. Tuhan, masihkah ada kesenangan yang kuberhalakan? Yang itu pasti membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Kalau ada, beritahu, ku lepaskan kesenangan itu. Ya. Yang ketiga, Tuhan, apakah ada motivasi yang salah dalam hatiku dalam menjalani hidup ini? Jika ada, Tuhan, aku mau memperbaiki diri. Diajarkan kepada saudara. Dan saudara harus lakukan. Saudara, apapun masalahmu. Engkau punya hidup hanya sepotong kecil 100 tahun. 100 tahun dibanding dengan kekekalan. Tidak ada artinya. Tidak bisa dibanding. Karena 100 tahun hidupmu itu seperti atau lebih kecil dari setitik air di lautan. Luar biasa. Jadi sementara saudara hidup, saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Khotbah yang saya sampaikan ini, saudara terima. Mengapa banyak orang tidak mengenal Allah? Karena tidak berani investasi. Bagaimana investasi? Pikirkan Tuhan siang dan malam. Jadikan dia tujuan hidupmu. Hidup hanya untuk kesukaan Allah. Menyenangkan hatinya. Lewat setiap peristiwa kehidupan yang terjadi dan berlangsung. Kenali Allahmu. Dan beri dirimu dibentuk. Dia hidup, dia nyata. Bagi banyak orang, Allah sudah mati. Tapi bagi kita, dia hidup. Sampai nanti ya saudara bisa merasakan kebahagiaan. Begitu saudara bangun, saudara merasa begini, aku punya Allah yang hidup. Apapun yang terjadi, itu membahagiakan. Saudara bisa merasakan kebahagiaan memiliki Allah yang hidup. Amin. Itu pesan Tuhan untuk saudara di sini. Saudara menangkap, Mbak? Jelas ya?
Saya sudah berputar-putar untuk menjelaskan pesan Tuhan ini, saudara, ya. Luar biasa loh. Ya, di CityCon ini selalu banyak hal yang inovatif. Luar biasa, saudara. Dari pertama saya khotbah, saudara mikir, apa sih? Mau ngomong apa sih? Saya harus turun. Begitu saya turun baru, oh itu maksudnya. Tuhan itu hidup. Ya, saya selalu berdoa untuk pesan Tuhan di CityCon ini. Karena saya juga diberkati. Pulang dari CityCon saya seringkali merenungkan kembali. Khotbah itu dari Tuhan bagus sekali. Ya. Saya juga bukan pelaku yang sudah sempurna. Saya belum sempurna. Tetapi saya mengkhotbahkan ini selain untuk saudara, juga untuk diri saya sendiri. Saya juga berhutang untuk memenuhi apa yang saya khotbahkan dalam hidup saya. Amin.